Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lakot Programming. Nah, hari ini kita akan melakukan bagaimana caranya menampilkan data yang berada di Excel ini ke dalam ArcMap kita. Tampilkan ke dalam ArcMap di sini. Data-data di Excel ini bisa saja diambil dari kementerian atau dinas-dinas terkait atau data survei. Nah, tolong bisa diperhatikan di sini ada namanya nama pemetaan. Di nama pemetaan ini ada tulisan Kaisang dan Sontang Ranto Kambesko. Nah, dipastikan di setiap di file data source ini mempunyai nilai Y dan X. Y ini adalah latitude dan X itu adalah titik longitude. Nah, teman-teman kalau diperhatikan ya, di balik ini ada namanya 100.8097706. Nah, kalau diperhatikan jika kita menggunakan tanda titik, pastikan semuanya menggunakan tanda titik, tidak ada koma. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan koma, pastikan semuanya seragam menggunakan koma. Apabila keduanya, pasti akan error. Setelah itu, bagi mahasiswa PCR, saya sudah meng-sharekan materinya di dalam Google Classroom masing-masing. Di sini ada file data source tadi, ada shape file yang berisikan peta Indonesia dalam konteks desa, kecamatan, peta Indonesia secara keseluruhan, dan peta Indonesia secara kabupaten. Silakan di-download salah satu saja. Saya sarankan tidak mendownload peta Indonesia ini karena ini cukup besar. Oke, langsung saja kita hajar di dalam ArcMap-nya. Nah, hal yang kita lakukan adalah sudah pasti ya, kita mengekstrak dulu file ini. Nah, saya sudah mengekstraknya menjadi peta Indonesia yang versi desa, karena saya jadi anak desa. Oke, selanjutnya kita lakukan yang pertama seperti biasa kita lakukan adalah add data. Di add data ini silakan seperti biasa, tidak perlu saya ulangi, add data, add layer, setelah itu kita cari nama petanya atau nama set filenya. Di sini ada desa non, ada desa region. Silakan teman-teman pilih yang region saja, atau yang non juga tidak apa-apa, terserah Anda. Kalau sudah akan ada proses yang cukup lama karena dia menampilkan save file seluruh Indonesia per desa. Kalau tidak percaya ini banyak, silakan diklik kanan Open Attribute Table dan di sini berisikan semuanya. Ada desa, kabupaten, provinsi, status, semuanya ada di sini. Silakan di scroll ke kanan saja. Ini sangat lengkap bagi saya. Nih, ada status hukum, ada status kota, ada identitas klasifikasi termasuk sumber pendapatan, sumber sektor, dan angka kematian pun sudah ada juga. Dan saya tidak tahu apa gunanya. Oke, selanjutnya, kalau sudah ini, kita lakukan adalah untuk meminimalisir kinerja memori kita pastikan dulu peta Indonesia bagian desa ini kita hanya menselect bagian yang Riau saja. Karena apa? Ini juga membantu meringankan komputer atau laptop Anda. Saya akan pastikan secara editing. Setelah itu, seperti biasa kita lakukan operasi namanya toolbox. Tapi sebelum itu jangan lupa kita lakukan open attribute table lagi. Kita cari wilayah Riau. Select by attribute, kita cari namanya provinsi. Sama dengan get unique values, kita cari yang Riau. Nah, kalau sudah ada, silakan di verify. Kalau oke, silakan di apply. Kalau teman-teman yang sudah jago ya, tidak perlu melakukan verify. Oke, kalau sudah dapat, kita buka lagi namanya ArtToolbox. Nah, kalau sudah menekan tombol ArtToolbox, dia membutuhkan beberapa waktu. Nah, kalau sudah, kita pilih yang Analysis Tool. Analysis Tool yang mana? Kita pilih yang Extract. Extract yang mana? Kita pilih yang Select, karena kita akan men-select bagian Riau saja. Kita select, kita pilih input feature-nya itu desa region. Kita tunggu saja, karena dia besar juga save filenya ya. Kita tunggu. Kalau sudah, teman-teman silakan merubahnya. Boleh dirubah, boleh tidak, terserah Anda. Saya tambahkan saja, biar jelas, di select Riau. Expression-nya ini boleh diberikan expression ini ya, akan tetapi biarkan saja dia, karena dia opsional, tidak harus ditambahkan. Tekan tombol OK, kita tunggu executing select-nya. Kalau sudah komplit, silakan di-close, dan di-close. Kalau sudah, kita mempunyai sebuah save file yang hanya untuk peta Riau saja.
Nah, diperhatikan ini adalah sebuah peta Riau, Provinsi Riau, sampai ke pulau-pulau ini termasuk Provinsi Riau. Nah, untuk sekarang yang akan kita lakukan adalah menginput atau memasukkan data source tadi yang berasal dari file Excel-nya. Nah, saya sudah mendownloadnya file Excel-nya. Silakan untuk menambahkannya, silakan pilih file ujung kiri atas layar Anda, file, kita melakukan add data, kita tambahkan XY data, pastikan XY ya. Setelah itu di sini kita jangan pilih yang tombol panah ini, karena kadang-kadang nanti hasil outputnya akan error. Kita pilih yang folder saja, yang browse, kita cari di manakah dia. Nah, ternyata dia di sini. Kita pilih data banjir.xlsx. Kalau diperhatikan, file ini, kalau teman-teman, di sini ada juga data banjir, data rawan banjir.xls. Nah, ekstensi .xls itu biasanya untuk 2003 ke atas, 2007, 2010, dan 2012, atau 2000 yang terbaru. Gitu. Dan kalau data banjiran.xlsx ada belakangnya, itu berarti file Excel-nya yang ekstensinya untuk tahun 2003. Nah, kekurangan dari armap ini, dia hanya bisa melakukan input data dari file Excel itu dari tahun 2003. Jadi kalau misalnya ada error pada saat menginputkan, pastikan ini ada XLSX. Nah, kalau sudah silakan di-add dan kita pilih sheet 1, sheet yang berisikan. Di-add saja. Setelah itu dipastikan dia akan otomatis membuat kolom X dan Y. Teman-teman kalau sudah melakukan X dan Y dan titiknya hilang dari peta ini nanti, tolong dilakukan lagi XY data dan diubah. X jadi Y jadi X. Bisa diubah, tapi ini saya sudah pastikan ini benar. Oke, yang kedua itu harus diperhatikan description-nya. Itu pastikan dia sudah menggunakan Graphic Coordinate System yang WGS 1984. Kalau tidak ada, silakan lakukan edit sendiri. Oke, kalau sudah, table dalam ID field, oke kan saja. Tidak apa, dan kalau sudah, dia akan menampilkan data-data ini. Nah, data ini yang akan ditampilkan, dan ini sudah dikatakan berhasil melakukan input data dari Excel. Nah, apakah hanya segini saja? Tidak, masih belum. Karena ini dia masih dalam bentuk XY data, kita harus mengekspornya menjadi sebuah layer. Agar apa? Agar bisa kita lakukan operasi R-Toolbox lagi, atau kita ingin menampilkan nama-namanya. Salah satu kegunaannya. Caranya bagaimana? Silahkan diklik kanan di sheet events ini. Setelah itu nanti ada tulisannya data. Kita cari, kita pilih yang export data. Ekspor data ini ada semuanya, silakan dibikin ekspor 2 output, kita ganti aja namanya, berarti banjir aja. Oke, ekspor output banjir, boleh. Do you want to export the data to the map as a layer? Yes, yes. Oke, kalau sudah berhasil, teman-teman silakan di-uncheck yang set event ini, dan akan menampilkannya titik-titik seperti ini. Teman-teman bisa menampilkan dari nama-namanya. Kalau kita lihat ya open attribute table di sini sudah ada nama pemanfaatan dari Teluk Sanul sampai ke Lubuk Siam dan Kebun Durian. Di sini ada juga jumlah korban. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk analisa dari tiap-tiap nama pemetaannya. Dan sini otomatis terbuat setnya ya dalam bentuk poin karena kita menggunakan digitasi poin. Oke, kalau sudah berhasil, teman-teman silakan close, silakan menggunakan namanya, klik kanan di exportnya, properties, setelah itu kita akan menampilkan nama-nama dari tiap nama pemetaannya. Bagaimana caranya? Kita jangan lupa tekan properties ya, kita pilih yang labels, diperhatikan ya yang labels ya. Setelah itu dicek yang label feature in desire, setelah itu kita pilih nama pemetaan, kita ganti fontnya sesuka hati Anda. Saya suka menggunakan Roboto. Roboto warnanya terserah mau diganti apa, terserah Anda. Dan dilakukan oke. Kalau sudah oke, dia akan menampilkan dari nama-nama tiap titik. Seperti kita lihat di sini ada Sungai Ara, Rangsang, Pelalawan, dan Sering. Nah, selesailah tugas kita hari ini untuk menampilkan data-data dari Excel, data source, atau data survei ke dalam ArcMap. Nah, sangat mudah bukan daripada video-video sebelumnya. Oke, singkat
cerita. Ini sudah akhir dari pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.